Kita di sini bersama-sama untuk melihat apakah Kejaksaan Agung dan jajaran di bawahnya, terutama Jaksa Agung, masih punya gigi dan masih punya nyali untuk menangkap buronan yang namanya Sylvester Matutina. Dan saya pakai kaos mencari. Ini gambar orang yang juga tidak punya nyali dia. Ya, kalau dia bukan DPO, tapi lagi kita kejar ijazahnya juga. Ayam sayur ini. Tapi dia pun juga mencari etika yang hilang. Hai Jaksa Agung, segera cepat lakukan eksekusi terhadap Sylvester Matutina. Masa negara Kesatuan Republik Indonesia kalah terhadap ulah buronan yang seharusnya dieksekusi. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata kadaluarsa, tidak ada kata kalah terhadap penjahat. Jadi negara ini tidak boleh kalah terhadap seorang buronan yang namanya Sylvester Matutina. Dia harus diplester dan tidak boleh ada orang Indonesia yang kalah. Kalau ada tuduhan, ada orang besar di balik kami salah. Yang ada adalah orang kurus dan orang cungkring di balik Sylvester itu. Jadi kita bersama-sama teriakan di sini, jangan takut terhadap si orang kurus yang berada di balik Sylvester. Dengan semangat kebersamaan, dengan slogan kemerdekaan, dengan teriakan Allahu Akbar, kita segera upayakan supaya Kejaksaan Agung dan seluruh jajarannya berani menangkap Sylvester Matutina. Kita doakan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala membersamai gerakan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya kepada Bang Rismon. Saudara-saudara, kita hadir di sini untuk mendesak Kejaksaan Agung yang menggunakan kata agung. Agung berarti kebenaran, agung berarti mulia dan besar. Oleh karena itu seharusnya mereka atau orang yang menjabat sebagai Jaksa Agung itu sebenarnya orang yang paling mulia. Tetapi ternyata ST Burhanuddin ini orang yang bermasalah juga. KTP ganda, istri ganda, ganda, dan itu tidak diusut juga, gitu loh. Oleh karena itu bisa jadi Sylvester Matutina and the gang memiliki kartu juga, kartu gelapnya Burhanuddin Sanitiar ini. Oleh karena itu Pak Prabowo Subianto jangan dibiarkan Jaksa Agung Burhanuddin Sanitiar ini tersandera juga. Kalau memang Jaksa Agung tidak tersandera, harusnya Sylvester Matutina sudah berada di kerangkeng. Kalau bisa di seltikus dia itu. Ya. Dan kalau Pak Prabowo Subianto, kami kecewa. Kenapa Erick Thohir masih dipakai di kabinet Anda? Ini orang kan yang mengangkat seorang narapidana bernama Sylvester Matutina sebagai komisaris. Berarti SKCK-nya dimanipulasi karena dia sudah terpidana. Kok bisa dia diangkat sebagai komisaris? Harusnya Erick Thohir juga tidak boleh berada di kabinet merah putih. Betul nggak, Ibu? Pak Prabowo Subianto, jangan biarkan Sanitiar Burhanuddin ini sebagai Jaksa Agung justru menginjak-injak hukum di Indonesia ini. Oke, begitu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Walaupun pendek, lumayan jurnalisme. Yang berikutnya, Bang Azhar. Jadi pisang agung ini harus berani menangkap secepatnya Sylvester Napi, dan paling tidak pisang agung ini harus bisa mengeluarkan DPO minimal itu. Saya kira dulu. Terima kasih, Pak Marwan Batubara. Silakan. Ya, saya kira saya ulang lagi. Pertama bahwa selama memerintah Jokowi sudah menginjak-injak konstitusi dan tidak menjalankan hukum secara berkeadilan. Jokowi sudah bertindak otoriter dan ini dijalankan oleh yang namanya geng Solo. Ternyata geng Solo itu yang dipimpin Jokowi, di dalamnya termasuk ada Jaksa Agung misalnya, ada Kapolri, kemudian ada Menteri BUMN.
Mereka ini adalah bagian dari geng Solo yang melindungi Sylvester. Nah, yang kedua saya ingin ingatkan bahwa sekarang yang jadi presiden sudah hampir 1 tahun itu Pak Prabowo. Jangan biarkan lagi yang namanya geng Solo melanjutkan agendanya. Ya, di sini kita meyakini bahwa ternyata Prabowo itu tunduk kepada geng Solo, entah karena apa. Nah, tapi kita tidak berharap itu. Kita ingin Prabowo bertindak independen, menegakkan konstitusi, hukum dan keadilan. Itulah yang kita tuntut. Dan salah satu dari tuntutan itu segera tangkap yang namanya si Lester. Kemudian kalau itu tidak dilaksanakan, maka copot Jaksa Agung, ganti dengan yang baru untuk mengeksekusi si Lester. Nah, terakhir sekali kita tetap menuntut Pak Prabowo bahwa Anda ini sebetulnya tidak tersandra oleh geng Solo. Buktikanlah bahwa Anda adalah mewakili rakyat seluruh Indonesia yang cinta kepada tegaknya hukum dan keadilan. Jangan sampai Anda bertahan menjadi presiden di bawah tungkungan sandraan dari geng Solo. Rakyat akan berada di belakang Prabowo sepanjang berani melawan geng Solo dan tidak tersandra. Saya kira saja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum Pak Rijal Fadilah ke Pak TB, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pendek aja ngomongnya. Mari Jaksa Agung dan kita juga semua berhentilah berpikir mestinya. Ubahlah berpikir bagaimana kita harus melakukan sesuatu. Oke teman-teman semua, kembali lagi bersama saya NKRI Harga Mati. Nah teman-teman semua, di mana kita melihat sebuah cuplikan video tadi yang sangat menarik, di mana Roy CS ini dari Sylvester, Roy CS ini mengungkap dan mau melihat ijazahnya Jaksa Agung. Nah teman-teman, mari kita bahas bersama. Maju terus, pantang mundur Bang Roy CS demi menegakkan hukum dan keadilan. Mantap, orang cerdas dan berakal bersama Roy Suryo CS. Keren martabak untuk Bang Roy Suryo. Saya salut dengan keberanian Bapak Roy Suryo mencari keadilan, semoga sehat selalu dan seolah akan diberikan kesehatan. Roy Suryo CS, manusia merdeka. Semoga Allah melindungi teman-teman yang sedang berjuang kebenaran dan keadilan di negara ini. Amin. Mantap, jangan kasih ampun Pak, setuju sekali. Mas Roy Suryo CS memang bukan kaleng-kaleng membela kebenaran dan keadilan. Rakyat bersama Anda Bang Roy CS hanya termol idiot yang pengingat rupiah dan isi sinonolnya yang membenci kalian saat berjuang. Sylvester ngatain Rocky Gerung pecundang, ternyata Sylvester sendiri yang pecundang bangsa dan negara. Roy Suryo berjuang demi mewarnai pendidikan. Kapan hukum di Indonesia berlaku? Adili rakyat menanti sampai. Katanya negara hukum 10 tahun rusak. Konstitusi sama Mulyono, Leicester bersama antek-anteknya. Mantap, lanjutkan Roy Suryo. Rismo CS, terima kasih sudah mewakili suara rakyat. Mantap Bang Roy. Ayo terus berjuang demi kebenaran dan keadilan NKRI. Semangat Bang Roy dan kawan-kawan, kami mendukung keras abang semua. Nah teman-teman, dimana kita melihat ini sebuah video terlapor kasus ijazah palsu Roy Suryo bersama sejumlah aktivitas mendesak Kejaksaan Negara Jakarta Selatan untuk segera mengeksekusi relawan Jokowi, Sylvester dan Matutina. Menurut Roy Suryo, Sylvester telah divonis pada tingkat kasasi dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan penjara pada tahun 2019.
Nah, teman-teman, di mana di sini Roy Suryo bersama sejumlah aktivitas menyerang surat permohonan eksekusi terhadap Sylvester. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu siang 30 Juli 2025, kasus hukum yang menimpa Sylvester merupakan perkara lama pada Mei 2017. Saat dia dilaporkan oleh 100 advokat atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap mantan Presiden Yusuf Kala. Nah, teman-teman, di mana di sini kita melihat seorang Roy CS ini mengungkap sebuah kebenaran. Nah, hasil persidangan memutuskan Sylvester terbukti bersalah, bahkan hingga tingkat putusan kasasi. Namun hingga saat ini Sylvester belum pernah menjalani hukuman tersebut. Nah, teman-teman, di sini ternyata si Sylvester ini belum menjalankan hukumannya. Nah, ternyata ini yang saya kaget. Yang saya bersangkutan sendiri statusnya adalah terpidana berdasarkan keputusan kasasi. Sebenarnya yang bersangkutan itu sudah harus dieksekusi oleh kejaksaan dan harus memasukkan ke dalam ruang penahanan atau lembaga permasyarakatan, ujar Roy Suryo. Nah, teman-teman, dimana kita melihat sebuah Sylvester ini adalah kan kepada kepada Sylvester. Nah, seakan-akan dan Sylvester ini mengelak. Nah, teman-teman, pejabat selalu bikin marah rakyat ya. Jangan salahkan kalau pada waktunya rakyat bergerak melakukan revolusi. Spill. Kami rakyat Indonesia mendukung Bang Roy Suryo. Maju terus Bang Suryo. Salut Bang. Doa kami menyertai para pejuang kebenaran. Ayo masyarakat dukung para pejuang kebenaran. Pak Roy, tolong juga dipasang intel di Solo agar tahu kebenaran. Buntut Sylvester belum dieksekusi sejak 6 tahun lalu. Pengacara Roy Suryo laporkan ke Jari. Ia membeberkan bahwa administrasi penegakan Sylvester sudah lengkap dan seharusnya bisa langsung dieksekusi. Nah, keputusan dari administrasi sudah dikirim oleh Mahkamah Agung, jadi tidak ada alasan untuk memiliki salinan keputusan untuk dieksekusi. Pasal ada, biayanya yang dibayar oleh negara untuk aparat kejaksaan dan menjalankan fungsinya, namun kali ini belum dilakukan. Sementara itu, kasus Sylvester pada 2019 lalu adanya penyebaran fitnah terhadap Yusuf Kala karena pidatonya di tahun 2017. Dalam pidato itu, Sylvester menyebut bahwa Yusuf Kala telah melakukan korupsi yang membuat masyarakat Nusa Tenggara Timur di Bali menjadi miskin. Nah, selain itu juga ditudingkan Sylvester pada Yusuf Kala yang menyebutkan menggunakan agama untuk bisa menangkap Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. Sylvester pun telah divonis 1,5 tahun 6 bulan penjara dan keputusan sampai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, namun hingga kini belum dieksekusi. Nah, di mana teman-teman kita juga bisa melihat di sini begitunya kuat si Sylvester ini, seakan-akan dia kuat akan hukum. Nah, teman-teman, di sini dinyatakan Jakarta antara relawan pendukung Jokowi dan Prabowo Gibran Solidaritas Merah Putih mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ini saya dipanggil untuk melakukan klarifikasi atas pelaporan dari Peradi Bersatu terhadap Roy CS dalam hal ijazah palsu yang dituduhkan kepada Jokowi, kata Ketua Umum Solmed Sylvester kepada wartawan di Polres Metro Jaya Jakarta Selatan Rabu. Sylvester mengatakan dalam pemanggilan ini selain memberikan klarifikasi juga memberikan bukti-bukti untuk menangkap. Adapun pihaknya menyoroti 26 tangkap layar video screenshot yang telah dilaporkan oleh pihak Peradi Bersatu
Nah, memang waktu itu ada di acara TV. Nah, kalau nggak salahnya jadi narasumber termasuk saudara Roy Suryo, dan kebetulan abang-abang dari Peradi Bersatu ini ikut nonton acara itu langsung di live studio jelasnya. Nah, dalam keterangan Peradi Bersatu, kata dia Roy Suryo tidak punya bukti laporan ijazah dipalsukan tahun berapa terbit, dan siapa yang melakukan maka hal ini dinilai dapat membunuh karakter Jokowi. Nah, dengan seenaknya menuduh orang dan membuka karakter Pak Jokowi, ucapnya. Nah, teman-teman, kita sekarang ini bukan membela Bang Roy CS, tapi dimana kita melihat selama ini Jokowi juga telah menipu masyarakat selama 2 periode, dimana ijazahnya itu palsu dan tidak mau ditunjukkan terang-terangan di medsos. Nah, seakan-akan bikin semua warga negara Indonesia ini terheran-heran dan terkaget, di mana seorang presiden tidak punya ijazah. Nah, coba kita bayangkan kalau sekarang itu cari kerja aja harus pakai ijazah. Nah, teman-teman, di sini dikatakan sebenarnya pihak pelapor dari advokat yang tergabung dalam Peradi Bersatu mendukung Roy Suryo CS melakukan penghasutan dengan menuding ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo palsu pada Selasa. Nah, teman-teman, di sini lama kelamaan sih pasti terungkap, di mana ijazah kepalsuan Jokowi ini akan terungkap dan Roy CS ini akan terbongkar. Oke teman-teman, sekian channel kita tunggu channel berikutnya. Salam NKRI, harga mati.